Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah staycation lagi nih di channel Yatisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Jumat berkah nih guys. Semoga keberkahan milik kita bersama ya guys ya. Amin. Sehat-sehat terus karena COVID di Hongkong ini makin parah banget guys. Hampir 16.000 orang yang kena guys. Nah kalian hati-hati ya buat kalian nih yang lagi positif kena COVID. Isolasi mandiri, diminum obatnya, istirahat yang cukup. Tapi kak saya tetap kerja. Iya walaupun seperti itu ya tetap semangat ya guys ya. Dilawan. Saya juga pernah guys merasakan COVID. Aduh, memang gak enak banget. Suaranya serak-serak basah. Serak-serak basah. Semoga virus ini cepet kabur ya guys ya. Biar kita ini bebas masker gitu. Kasian kan lipstick kayak kalian ini. Udah beli bertahun-tahun ini kena ditutup masker aja kan jadinya nggak ini ya. Nggak habis-habis lipstiknya. Maaf guys, bercanda. Hari ini kita bahas apa guys? Ceritanya gini guys. Ada yang galau nih guys. Teman PMI kita. Ternyata dia ini kredit handphone guys di salah satu perusahaan perkreditan handphone di Hongkong ya guys ya, yang tempatnya di Causeway Bay ya. Saya nggak bisa nyebutin apa tuh perusahaannya ya, pokoknya ada lah salah satu perusahaan yang mengkreditkan handphone guys. Bukan hanya handphone ya, ada alat-alat elektronik yang bisa dikirim langsung ke Indonesia atau dipakai sendiri di sini. Ya harganya ya fantastik guys, karena kita belinya pakai dolar ya guys ya. Bagaimanapun kalau kita bicara kredit ya pasti akan ada nilai tambah ya guys ya. Dan ini luar biasa sebenarnya kalau misalkan kalian bisa menghitung ya guys ya. Ini contohnya aja ini nih PMI. Udah tahu ngambil handphone satu aja nggak bisa bayar. Ngambil lagi. Jadi di perusahaan ini tuh memang maksimal pengambilan elektronik itu maksimal 2 barang ya guys ya. Kalian punya nggak nih? Nggak apa-apa sih kalau kita bisa bayar ya. Nah yang jadi masalah nih kayak PMI ini nggak bisa bayar guys. Akhirnya nunggak 8 bulan. Ada debt collector dari perusahaan ini bukan naik ke rumah majikan, tapi datengin ke rumah orang tuanya guys untuk menagih dan mengambil atau menyita barang hadiahnya guys. Karena di perusahaan ini tuh kalau misalkan kita beli handphone ya misalkan, nah itu tuh ada bonusnya guys. Nah ada yang dapat setrika, ada yang dapat rice cooker, ada yang dapat ya begitulah guys. Nah bonusnya ini biasanya ini setelah ACC barang diterima dan bonus ini dikirimnya langsung ke rumah. Nah yang jadi masalah kalian tahu nggak, ternyata bonusnya itu ada nih, dia ini mengambil setrika dan setrikanya itu udah dipakai guys sama keluarganya. Nah kebetulan pas lagi nyetrika debt collectornya datang. Aduh, apakah setrika itu dibawa? Iya guys, dibawa. Karena kan PMI ininya nggak bayar, maksudnya lucu ya guys ya. Keluarga udah bahagia diberikan setrika ya. Nah dikirainya benar tuh dibalikan setrika. Ternyata kena prank keluarganya ya guys ya. Duh, jangan sampai ya guys ya. Yuk gimana sih kisahnya? Jangan lupa nonton sampai selesai. Oke guys, PMI ini bernama Mbak Iis. Mbak Iis ini pertama kali datang ke Hongkong itu pada tahun 2016. Nah, satu kontrak itu Mbak Iis ini finish kontrak guys, cuti ke Indonesia dan balik lagi ke sini. Kontrak kedua Mbak Iis ini mulai tersandung kasus, di mana Mbak Iis ini punya cicilan bank dan cicilannya itu hampir 3.000 sekian, sehingga sisa gajinya itu ya cuma beberapa ratus dolar aja guys. Nah nggak cukup kan. Nah Mbak Iis juga ini orangnya terlalu kreatif guys, di mana Mbak Iis ini mulai bergabung menjadi salah satu reseller jual beli online. Nah tadinya Mbak Iis ini berpikir kalau misalkan untuk mencari tambahan uang ya dengan berjualan online guys. Tapi balik lagi, kita sebagai penjual online ya guys ya, dimana kita mempromosikan barang itu ya, barangnya itu ya kita juga pakai sendiri ya guys ya. Nah jadi untungnya itu ya habis untuk beli bajunya sendiri. Jadi buat kesibukan aja ya guys ya. Nah di tengah menjadi reseller ya banyak yang hutang juga nih sama Mbak Iis. Udah nggak punya modal kan, jadi kolaps banget nih guys. Karena Mbak Iis ini berpikir penjual online itu membutuhkan handphone yang kapasitas RAM dan memorinya itu besar. Waktu itu Mbak Iis juga handphonenya yang nggak bagus-bagus amat guys, lemot intinya. Akhirnya Mbak Iis ini membukalah salah satu brosur tuh, dimana brosur itu menawarkan kredit handphone. Itu syaratnya gampang banget. Kalau misalkan kredit-kredit di Hongkong ini paling jagonya lah. Pokoknya syarat itu mudah, kalau kita benar nyicilnya, kita ini bakal dihormati dan dihargai ya guys ya. Karena gampang banget guys, cuma fotokopi kontrak kerja sama KTP doang, sama nomor handphone, nggak ada survei. Kan kalau di Indonesia kalau kita kredit tuh ada survei dulu, nggak usah guys ini. Akhirnya proses lah tuh, kayaknya saya mau beli handphone ini deh, kayaknya kapasitasnya cukup. Akhirnya Mbak Iis ini jatuhlah pilihan ke handphone Redmi Note 7 waktu itu guys. Harga kreditnya itu hampir cicilan 405 dolar Hongkong, tenor 9 bulan. Ya kalau diglobalkan sekitar 3.000 lebihan. Kalian tahu nggak, aslinya pada waktu itu kalau Mbak Iis beli cash itu hanya 1.700 dolar Hongkong aja. Gila kan?
Dalam waktu 9 bulan, perusahaan ini mendapatkan untung 1 buah handphone lagi guys. Ya memang kalau misalkan kita membeli secara kredit, ya mau nggak mau ya guys ya, jasanya besar banget. Kalian tahu nggak, untung yang mereka dapatkan dari handphone Redmi 7 ini dalam tenor 9 bulan itu sekitar hampir 4 juta. Dalam 9 bulan nih, kamu memberikan keuntungan ke perusahaan itu 9 juta. Nah, iya kalau bener. Yang jadi masalah, Bais ini udah punya cicilan bank, nggak bisa bayar kredit guys. Akhirnya, ACC tuh ya, ACC tuh, Mbak, handphonenya udah bisa diambil nih, datang ya. Akhirnya Bais ini dengan semangat nih datang untuk mendapatkan handphone baru ya guys ya. Datanglah ke kantor itu, tanda tangan dan dijelaskan tuh apa namanya, pembayarannya cukup gampang, cuma ke 7-Eleven aja, tinggal tut aja. Nah akhirnya baliklah tuh Bais. Dalam waktu 1 bulan Bais ini bisa bayar cicilan guys, 1 kali 405 Bais ini bayarkanlah ke 7-Eleven. Nah di tengah mau berjalan 2 bulan nih, Bais ini butuh uang guys, mendesak, yaitu tadi karena orderan barang yang harus dibayar ke reseller juga, sedangkan gajinya dia kan habis buat bayar bank. Akhirnya apa yang dilakukan Bais? Betul, handphone kreditnya yang baru bayar 1 bulan itu dijual guys secara cash. Dan kamu harus tahu nggak harganya berapa? Dijualnya cuma 1.200 aja guys. Gila nggak? Sedangkan dia harus masih mencicil 8 bulan lagi. Dijualnya cuma 1.200 guys. Itu di bawah banget, 1/4 dari harga kreditnya dia. Akhirnya Bais kan nggak punya handphone ya guys ya. Kembali lagi tuh ke handphone jadulnya masa lalu. Terus gimana kak? Nah kan belum pencapaian 2 bulan tuh pembayaran. Akhirnya Bais ini hubungin lagi tuh sales perusahaan kredit itu. Mbak, kalau misalkan saya ngambil 1 lagi buat teman saya boleh nggak? Boleh kok mbak. Karena apa? Karena Bais ini kan sudah bayar cicilan pertama. Nah belum kedua bulannya Bais ini mengambil 1 handphone lagi. Pada waktu itu Samsung Samsung A40 katanya guys. Dan ini harganya lebih tinggi lagi guys. Bukannya ngambil yang murah aja, ini gengsinya malah naik lagi, ngambilnya yang mahal. Udah guys, setelah itu ACC lagi kan, datang lagi tuh ngambil handphone yang kedua. Kok gampang banget sih kak? Iya gampang, kerja di Hongkong itu gampang. Makanya banyak orang tergoda, banyak orang terjerumus, nggak mengkalkulasikan berapa harganya. Karena kita memandang gaji kita besar kok, kita ngerasa mampu, ya kan? Akhirnya Bais ini dapatlah handphone yang kedua guys. Apakah bisa bayar cicilannya? Enggak. Iya gimana mau bayar cicilan? Orang cicilan uang gajinya dia aja nggak ada. Terus kan gimana? Ya ini yang menjadi masalah. Bais ini ya menghilang dari pembayaran kredit 2 handphonenya guys ya. Kenapa 8 bulan Bais ini masih bisa bekerja di rumah bos? Karena Bais ini cuma tinggal sama nenek aja guys di rumah. Jadi akses untuk mengambil suratnya itu gampang. Kadang ya guys ya, kalau kita diberikan kemudahan kayak gitu tuh kita tuh nakal ya guys ya, nggak memanfaatkan nggak bersyukur gitu dengan keadaan. Akhirnya surat dari perusahaan itu juga nyampe dengan tagihan sekitar 8.000 dolar Hongkong 2 handphone ya guys ya. 16 juta guys 2 handphone. Akhirnya ya nggak bisa bayar juga. Gimana dong? Ya udah, Bais ini mengabaikanlah surat itu, dibuanglah. Apakah punya ketakutan di hati Bais? Ya saya rasa semua orang yang berhutang itu akan merasa pikiran ya guys ya, meskipun kita mengalihkan dengan makan yang banyak misalkan, pasti aja ada beban mental di situ. Tapi yang Bais ini karena masih beruntung keadaannya, ya cuek aja. Akhirnya 8 bulan ada seorang laki-laki yang membawa motor nih pergi ke rumahnya Bais. Datanglah, terus nanya tuh baik-baik sama yang punya rumah, maaf ya ini benar nggak rumahnya Iis? Iya betul, saya dari perusahaan ini mengatakan bahwa Bais ini mencuri 2 handphone dan sekarang handphonenya mau diambil. Kan kaget ya. Apa namanya, orang tua yang nggak tahu apa-apa ditagih, dan bahasanya itu mencuri katanya guys. Ya karena nggak bayar sih ya guys ya, baru cicilan pertama aja tuh handphone satunya, handphone keduanya boro-boro bisa dicicil. Ini bener-bener nggak patut dicontoh lah guys. Akhirnya mintalah nomor handphonenya Bais. Waktu itu kan Baisnya kan ganti nomor handphone. Akhirnya dikasihlah nomor handphone Bais, dihubungilah sama debt collector itu. Saya dari debt collector perusahaan ini, kok kamu nggak ada komunikasi dengan kami, sedangkan cicilan 2 handphone gimana nih pertanggung jawabannya? Akhirnya Bais ini karena keluarganya diancam ya guys ya, maksudnya didatangi sama debt collector, agak kepikiran juga sih, ya kan sayang juga sih Bais ini sama orang tuanya. Akhirnya debt collector itu ngomong, di sini catatannya kamu ini sudah menerima bonus setrika dan rice cooker. Nah saya di sini mau menyita barang itu dulu. Ya mau nggak mau kan, Bais ini kan menghubungi keluarganya tuh, mak setrikanya udah dipakai belum? Ya udah katanya. Terus ya udah, kardusnya masih ada nggak?
Akhirnya apa guys? Akhirnya dikembalikan dalam kondisi yang sudah terpakai ke debt collector itu. Ya Allah, belikan setrika aja nggak bisa ya Mbak Is ini. Sampai akhirnya setrika itu ditarik lah oleh debt collector itu, karena itu kan milik perusahaan ya. Kalau misalkan Mbak Isnya bayar sih ya ikhlas-ikhlas aja, perusahaan juga ngasih ya. Ini kan nggak bayar, akhirnya rice cooker dan setrika yang sudah dipakai oleh keluarganya itu ditarik oleh kolektor perkreditan handphone di Hong Kong. Masalah di Hong Kong dibawa ke Indonesia, emaknya yang jadi korban. Udah lagi nyetrika, setrikanya di aduh Mbak Is. Nah, udah tuh dibawa tuh. Terus akhirnya kolektor ini ngomong langsung, Mbak Is, kamu ini 2 handphone gimana nih kelanjutannya, dengan tagihan sekitar 16 juta guys. Nah, Mbak Is ini datang lah bercerita nih ke Yatsisam, minta solusi gimana nih. Menurut kalian gimana? Karena posisinya 2 handphone itu, yang satu lagi dipakai, masih dipakai, yang satu kan sudah dijual. Gimana kalau menurut kalian solusinya menghadapi masalah tagihan 16 juta atas 2 kredit handphone yang terabaikan? Oh guys, kalau misalkan saya boleh memberikan saran kepada Mbak Is, nah barang hadiah itu kan sudah ditarik oleh kolektor. Mbak Is harus pastikan dulu penarikan barang itu keluarga sudah menerima surat penarikan barang. Setidaknya kita ada itikat baik untuk tidak lari dari masalah ya guys ya. Nah yang kedua, ini kan tagihannya 16 juta ya guys ya, dimana yang nggak mungkin juga punya uang sebanyak itu. Nah kalau misalkan Mbak Is punya handphone lain, ya sudah, handphone yang lagi dipakai dikembalikan saja ke pihak perusahaan ini perusahaan kredit handphonenya. Tapi kak saya takut. Ya udah, kalau takut, ini kan penagihan udah nyampe di Indonesia, otomatis Mbak Is ini ya bertanggung jawab dengan uang Indonesia guys ya. Yang pertama, minta keringanan dulu kalau misalkan memang Mbak Is mau menyelesaikan dengan bentuk rupiah, atau saran kedua, minta dicarikan handphone pengganti oleh perusahaan itu dan harus membayar. Kan kalau misalkan beli di Indonesia kan lebih murah ya guys ya, otomatis Mbak Is ngomong aja, saya cuma punya uang misalkan 5 juta untuk 2 handphone itu, atau saya punya uang cuma 3 juta, ya ngomong aja apa adanya. Tapi saya nggak punya uang lagi, tapi saya itikat baik nih mau membayar atas 2 handphone itu. Dirundingkan sama debt collector yang ada di Indonesia. Nah nanti kalau misalkan sudah dirundingkan ya, sudah ada di titik kesepakatan, oke, nanti dicarikan 2 handphone nih untuk mengganti handphone, kan itu kan harganya pasti lebih jauh lebih murah ya guys ya, ketimbang tagihan kita yang udah di 16 juta. Kalau misalkan sudah deal nih di angka 5 juta, oke deh, saya carikan 2 handphone dengan harga 5 juta. Nah, terus dikirimnya, usahakan minta rekening perusahaan ya guys ya. Jangan minta rekening perorangan. Karena kita kan nggak punya uang, udah nggak punya uang, tapi kita mau niat bertanggung jawab, yang mengantisipasinya ya seperti itu guys. Mbak Is ini kan bayar cuma 1, otomatis itu kan masih kurang banget dari harga beli normalnya guys ya. Ya bagaimanapun, hutang tetap hutang. Mbak Is harus bertanggung jawab meskipun minta keringanan ya. Ini nih, buat pelajaran kita semua ya guys ya. Kenapa sih orang pada suka kredit handphone? Yang pertama, mungkin uangnya nggak cukup ya guys ya, maksudnya ya ada cicilan bank kayak gitu, sedangkan kita butuh handphone ya guys ya. Ya bisa, kalau misalkan kita bisa mengkalkulasikan bisa bayarnya guys ya, hitung-hitung nabung, ya boleh-boleh aja, hak kalian. Yang kedua, karena gengsi, ini nih yang harus kita rubah mindset kita ya guys ya. Kenapa sih? Ya karena lingkungan kita ini kan pergaulan ya guys ya. Kadang kita handphone yang biasa tuh, kalau misalkan kita punya bestie di luar itu kan ada rasa gengsi dan malu ya guys ya. Sebagai pembuktian nih, saya kerja di Hong Kong, masa sih handphone saya kayak gini? Itu tuh yang menjadi bahaya guys. Jangan ya, apapun handphone kalian, selama itu hasil keringat kalian sendiri, yaitu adalah handphone terbaik menurut saya. Saya aja handphonenya Redmi guys. Aduh, kapan saya punya iPhone gitu. Amin, next time ya guys ya. Semoga nanti terbitan iPhone terbaru. Gak apa-apa, ngayal aja dulu. Aduh, banyak belajar dari kasusnya Mbak Is ini ya guys ya. Kalau misalkan memang kita mengambil handphone terus udah kredit terus dijual lagi, ini kan kita menciptakan masalah terlalu banyak ya guys ya. Udah kita nggak punya handphone, handphonenya harusnya dibuat bisnis jualan online mendapatkan untung, handphonenya malah dijual. Yang kasihan kan keluarga ya guys ya, udah lagi nyetrika ternyata setrikanya disita, kan sedih ya. Harga setrika di Indonesia tuh berapa sih? Paling 250.000 ya, 250.000. Kalau misalkan uang dolar itu sekitar 150 dolar. 150 dolar itu 0, berapa dari gajimu. Sayangi keluargamu, berikan fasilitas yang mampu kamu berikan, jangan memberikan beban kepada keluarga guys ya. Ini warning nih buat kita semuanya.
Bersyukur aja apapun handphone kalian, pokoknya kalian harus menjadi PMI yang berpikir banyak untuk keselamatan kita ke depannya guys ya. Jauh-jauh ke Hongkong itu untuk mempersempit masalah ya guys ya, bukan menambah masalah. Mungkin itu aja nih sharing saya tentang kasusnya Mbak Is. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu bersyukur. See you next video, bye bye.